Jangan salah, Tuhan tidak keberatan dengan hal-hal baik yang ada di sekeliling kita, yang mungkin dalam tanda petik kita miliki. Tetapi semua itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, bukan milik kita mutlak. Karena kita ini hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-141. Saya masih melanjutkan bahasan dari pertemuan yang lalu, mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tema dari ayat yang saya pilih ini, carang yang berbuah sedikit dipangkas. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang mengasihi kami sekali lagi memohon pertolongan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahi kami dengan hikmat, pewangian, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Di dalam pertemuan yang lalu, Walking with God 140, saya menyampaikan usulan dari penemuan Bruce Wilkinson di dalam buku Rahasia Pokok Anggur, bahwa ayat 2 bagian A, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Terjemahan yang lebih tepat adalah setiap carang yang tidak berbuah diangkatnya dan dibersihkannya. Sedangkan ayat 2b, setiap carang yang berbuah dibersihkannya. Terjemahan yang diusulkan adalah setiap carang yang berbuah dipangkasnya. Oleh karena pohon anggur sangat subur dengan daun dan ranting. Apa yang sudah kita bicarakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 2a, setiap carang yang tidak berbuah diangkatnya dan dibersihkannya, adalah masalah pendisiplinan. Tuhan akan turun tangan mendisiplin anak-anaknya apabila kita masih hidup, kita masih tetap hidup dalam dosa. Sedangkan Yohanes 15 ayat 2b, setiap carang yang berbuah sedikit dipangkasnya, dirantingi, dipotong, dikepras, daun-daun dan ranting-rantingnya, bukan bagian carangnya. Oleh karena daun-daun dan ranting yang subur ini menutupi bagian carang, tempat di mana buah anggur akan muncul dari terkena sinar matahari dan udara. Bruce Wilkinson dalam bukunya Rahasia Pokok Anggur menerapkan Yohanes 15 ayat 2b dalam hidup kita. Jika hidup kita hanya menghasilkan sedikit buah, Tuhan akan turun tangan untuk memangkas kita. Dalam percakapan Walking with God 140,
saya sudah mengatakan bahwa yang akan dipangkas adalah kegiatan-kegiatan kita yang walaupun bukan dosa, tetapi kegiatan-kegiatan itu menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan yang tidak dewasa atau kurang dewasa, dan prioritas-prioritas kita yang kurang penting, memboroskan waktu dan tenaga dengan melakukan banyak hal, tetapi hal-hal yang tidak menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan. Dan sekarang saya hendak melanjutkan bagian ini. Pemangkasan ada dua macam. Pemangkasan yang pertama adalah pemangkasan awal, dan yang kedua adalah pemangkasan dewasa. Pemangkasan awal berkaitan dengan mengurangi atau membuang kegiatan-kegiatan dan prioritas-prioritas kita seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan pemangkasan dewasa adalah tentang bagian-bagian yang lebih dalam, yaitu nilai-nilai dan identitas pribadi kita. Jikalau pemangkasan awal ditujukan untuk mengurangi kegiatan dan kesibukan dan prioritas kita yang menguras tenaga dan waktu, tetapi tidak menghasilkan buah yang banyak bagi Tuhan, maka sekarang kita melanjutkan apa yang mesti dibuang ini dengan melihat lebih dalam, yaitu apa yang mungkin tidak terlihat dari luar, apa yang juga dibutuhkan untuk menghasilkan lebih banyak buah jikalau itu dibuang atau diperbaiki, dirubah. Inilah pemangkasan dewasa. Apa yang hendak dipangkas oleh Tuhan, apa yang ada di dalam diri kita yang tidak mudah terlihat, yang tidak segera terlihat, seperti kegiatan-kegiatan kita yang mungkin sangat banyak dan mudah dilihat. Pemangkasan dewasa ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kita pegang dan kita perjuangkan, juga apa yang kita yakini sebagai identitas kita. Mari kita mengingat kembali dua ayat yang sangat terkenal dalam Injil Matius. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi." Dan Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dari dua bagian ayat Matius ini, Matius 6 dan Matius 22, Tuhan ingin supaya kita mengasihi dirinya dengan kasih yang bulat, dengan sepenuh keberadaan kita, dan tidak supaya kita mengusahakan, supaya kita memperjuangkan. Carilah, kejarlah, usahakanlah, perjuangkanlah. Tetapi realita kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan kehidupan para murid Yesus, sangat bisa, sangat mungkin mencintai sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, lebih daripada mengasihi Tuhan. Apa yang kita kejar, apa yang sedang kita kejar dengan menggebu-gebu, dengan penuh semangat, apa yang begitu kita cintai dan kita utamakan. Orang-orang di sekeliling kita yang kita kasihi, uang atau harta, apa yang menjadi obsesi kita yang membuat kita merasa bangga jikalau kita berhasil mendapatkannya, dan mungkin akan kita jadikan monumen kita, keberhasilan kita. Apakah itu prestasi kerja, apakah itu dalam hobi kita, bahkan mungkin, sangat mungkin dalam pelayanan kita,
apapun yang kita anggap berharga dan melebihi Tuhan, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang belum saya sebut dari orang-orang di sekeliling kita, uang atau harta atau prestasi, adalah diri kita sendiri. Banyak orang sesungguhnya mengasihi dirinya sendiri, banyak orang sesungguhnya menempatkan dirinya sendiri di tempat yang pertama, dan tanpa disadari itu melebihi dari menempatkan Tuhan di tempat pertama. Hal-hal seperti inilah yang tidak kelihatan, tidak segera dilihat, tetapi itu mengganggu kita untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan karena itu akan dipangkas oleh Tuhan. Itulah pemangkasan dewasa. Saya mengutip definisi tentang iman dari Malcolm Brownlee, dosen saya di Duta Wacana, dalam bukunya Mengambil Keputusan Etis. Ada 4 hal yang didefinisikan oleh Malcolm Brownlee sebagai apa itu iman. Saya hanya mengambil yang pertama. Iman adalah kepercayaan dan kesetiaan terhadap hal yang dianggap paling penting atau yang memiliki nilai tertinggi. Dan beriman dalam artian ini haruslah beriman kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang paling penting, menempatkan Tuhan sebagai nilai tertinggi. Dan nilai yang tertinggi dalam sistem nilai dalam diri setiap orang selalu memberi aturan dan keselarasan kepada seluruh hidupnya. Selalu akan mengatur dan menyelaraskan nilai-nilai di bawahnya. Apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu uang. Berarti beriman kepada Allah adalah mempercayai Allah lebih dari segala sesuatu yang lain, menomorsatukan Tuhan. Tetapi iman bukan hanya kepercayaan, iman juga berarti kesetiaan. Jikalau kepercayaan kita lakukan dengan mengaku aku percaya, kesetiaan kita nyatakan dengan sumpah aku berjanji. Kesetiaan kepada Allah berarti berpegang teguh kepada kewajiban kita kepada Allah sebagai kewajiban kita yang utama. Kita bertekad untuk melayani Allah sekalipun pelayanan kepada Allah ini mengandung bahaya, beresiko, atau tidak populer. Segala yang kita anggap penting dan terpenting dan berharga, bahkan sangat berharga, harus kita letakkan di bawah Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita izinkan Tuhan mengaturnya. Ini termasuk hidup kita karena Tuhan adalah Tuhan kita. Ini juga termasuk segala yang ada pada kita dan kita miliki karena semuanya itu datang dari Tuhan. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan, keluarga, uang, harta, pekerjaan, maupun keamanan pribadi, kuasa, penghargaan dari teman-teman, dan kita masih bisa menambahkan yang lain. Beriman kepada Allah berarti menempatkan Allah sebagai nilai tertinggi di atas semua nilai-nilai lain yang kita anggap penting dan berharga. Dan masalahnya, godaannya adalah kita cenderung untuk menempatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kita anggap penting menjadi terlalu tinggi. Kita menempatkan apa yang mestinya sekunder, nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, kita mengangkatnya menjadi nomor 1 primer. Dengan demikian, bisa jadi dan sangat mungkin tanpa disadari, seorang Kristen telah menggusur Allah dari tempat pertama, tertinggi dan utama,
dengan sesuatu yang lain. Mungkin dia menggusur Tuhan dengan kepentingan akan uang atau pekerjaan atau orang yang dikasihi keluarganya atau bahkan dengan dirinya sendiri. Mungkin hal ini tidak diucapkan dengan terus terang bahwa dia menuhankan uang atau dia menuhankan istrinya atau suaminya, atau dia gila kerja dan mengatakan pekerjaan adalah tuan saya. Pastilah tidak. Tetapi sangat mungkin dari apa yang dilakukannya, yang nyata dalam hidupnya adalah bukan Tuhan yang memberi keselarasan, bukan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Mari saya kutipkan kata-kata Tuhan Yesus sebagai salah satu contoh ketika orang menempatkan harta di tempat yang lebih tinggi dari seharusnya. Di dalam Lukas 16 ayat 13 dituliskan demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Satu ayat lagi dalam Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Uang adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi banyak kali orang mengatakan bahwa uang adalah hasil kerja keras saya, sehingga uang itu milik saya. Dan karena hidup ini banyak hal dihargai dengan uang, lalu uang menjadi begitu penting. Dan orang-orang tertentu, bahkan ini orang Kristen, bisa jadi itu saya dan saudara, tanpa sadar menempatkan uang menjadi yang terpenting. Dan dengan kata lain, Tuhan kita adalah uang kita. Itulah Mammon yang dapat menjadi saingan Tuhan. Orang bisa jadi menempatkan keluarga menjadi yang terpenting, menggeser Tuhan dari tempat utama Tuhan. Mungkin juga hal-hal lain, hobinya, pekerjaannya, gengsinya, pelayanannya, maka Tuhan akan memangkasnya. Salah satu contoh yang kita temukan di dalam kitab suci adalah tentang Abraham. Abraham menerima janji bahwa dia akan diberi anak oleh Tuhan. Berapa lama Abraham menunggu sampai Ishak itu lahir? 25 tahun. Abraham menerima janji ketika dia berusia 75 tahun. Dan Ishak lahir ketika dia berusia 100 tahun. 25 tahun harus menunggu. 25 tahun harus dengan naik turun beriman kepada janji Tuhan. Bahkan 25 tahun ketika mungkin keadaan Abraham sebagai seorang laki-laki dan Sarah atau Sarek sebagai seorang perempuan sudah tidak memungkinkan untuk punya keturunan. Tetapi mereka harus tetap beriman. Dan sesudah menunggu 25 tahun, Tuhan menepati janjinya ketika Abraham dan Sarah sudah tidak secara logis normal dapat memiliki anak. Dan kita dapat membayangkan bagaimana Abraham dan Sarah menyambut kehadiran Ishak. Bagaimana mereka mengasihi Ishak. Dan bukankah kita juga kesulitan untuk mengerti ketika Tuhan kemudian ketika Ishak ke salah satu gunung yang akan ditunjukkan dan Ishak harus dikorbankan. Bagaimana perasaan Abraham? Tetapi lepas dari bagaimana perasaan Abraham,
menjanjikan keturunan kepada Abraham, mengapa sekarang sesudah keturunan ini muncul, Tuhan menyuruh supaya Ishak dibunuh? Yang luar biasa adalah Abraham ternyata bersedia untuk melakukannya. Dan ketika Ishak sudah diletakkan di atas tempatnya, diikat, dan Abraham siap untuk menghujamkan pisau, membunuh anaknya sendiri, pastilah dengan mata yang berlinang air mata, dengan hati yang menangis, malaikat Tuhan mencegah Abraham, jangan lanjutkan. Oleh karena aku sekarang sudah tahu hatimu. Saya menduga sesudah Ishak ini lahir, Abraham semakin tua. Lambat laun tanpa Abraham sadari, ia meletakkan sandaran hidupnya kepada anaknya Ishak. Ishak makin dijadikan andalan. Karena itu Tuhan memangkasnya. Tuhan bukan hendak membunuh Ishak. Tuhan menolong Abraham supaya jangan salah, menempatkan hidupnya kepada dasar landasan yang tidak bisa bertahan, yaitu yang bukan Tuhan. Orang lain bisa menempatkan hobinya, orang lain bisa menempatkan pekerjaannya, orang lain bisa menempatkan gengsinya, dan ada banyak alasan yang bisa terjadi. Kita juga bisa menemukan bahwa dalam kenyataannya orang-orang Kristen bisa jadi menempatkan Tuhan sebagai yang utama, tetapi membatasi Tuhan, seolah-olah Tuhan punya wilayah di mana Tuhan berkuasa. Jikalau ini menyangkut hal-hal rohani, spiritualitas, kalau ini soal ibadah, soal gereja, soal doa, soal saat teduh, pemahaman Alkitab, pelayanan, itu wilayahnya Tuhan. Tetapi begitu menyangkut kerja, tempat kerja, apa yang terjadi tempat kerja, bagaimana kita bermain dalam mendapatkan uang, ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa itu bukan wilayahnya Tuhan. Tuhan tidak hadir di sini, dan karena itu apa yang dilakukan di sana di tempat kerja tidak diselaraskan dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orangnya Tuhan, hamba Tuhan, murid Tuhan. Tidak dilakukan dengan kejujuran, dengan keadilan, dengan bersih, dengan bermartabat. Kalau itu pun terjadi, itu akan dipangkas oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataannya seorang Kristen yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan masih dapat menempatkan hal-hal baik lebih dari seharusnya, yaitu ia meninggikannya melebihi yang utama. Dan itu pasti karena nilai utama itu menjadi fokus dan mengatur hidupnya, akan membuatnya terhalang menghasilkan buah yang berlimpah sebagaimana diinginkan Tuhan. Pemangkasan dewasa mendefinisikan ulang. Pemangkasan dewasa menata ulang hal-hal yang paling kita cintai, yang paling kita kejar, yang paling enggan kita lepaskan, seperti orang-orang yang kita kasihi, uang kita, harta kita, hak-hak pribadi kita, termasuk mungkin gengsi kita. Tetapi Tuhan akan memangkas di sana. Oleh karena diri kita dan semua yang ada pada kita mesti kita serahkan dalam kuasa dan pengaturan Tuhan. Mari kita melihat dalam kehidupan Daud. Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel dan diurapi sebagai Raja Israel. Tetapi realitanya Daud tidak segera menjadi raja.
ia harus melarikan diri oleh karena ia dimusuhi Raja Saul, dicemburui, dan ia hendak dibunuh supaya tahta Saul jatuh pada anaknya Yonatan dan bukan kepada Daud. Dan dalam keadaan melarikan diri, dalam keadaan yang tidak sebagaimana yang ia harapkan, sebagaimana ia diurapi, ia bukan raja. Ia seperti seorang pelarian, seperti seorang yang statusnya itu orang jahat. Dan dalam keadaan kekurangan makan dan minum, Daud ternyata kemudian didatangi oleh banyak orang-orang yang memiliki perkara di dalam pemerintahan Saul, sekitar 400 orang. Sudah harus menjaga hidupnya sendiri, masih harus memikirkan kehidupan 400 orang. Dan orang-orang Daud ini ikut menjaga kambing domba milik Nabal, supaya tidak ada yang mencuri, supaya tidak ada yang hilang. Dan ketika tiba hari di mana Nabal memotong bulu-bulu dombanya, dan itu berarti sebuah sukacita, sebuah perayaan makan dan minum, Daud mengirim utusan untuk mendapatkan sesuatu makanan pemberian dari Nabal. Tetapi apa yang dikatakan Nabal di dalam 1 Samuel 25 ayat 10 dan 11. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku dan air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk diberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datangnya. Daud yang diurapi menjadi calon raja dihina. Siapa Daud? Siapa anak Isai? Apa dia bukan hamba yang melarikan diri dari tuannya? Aku tidak tahu dari mana ia datang. Di tengah-tengah kehidupannya yang jatuh di bawah, harga diri Daud menjadi begitu goyah. Dan penghinaan dari Nabal ini menghantam harga dirinya. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabal melalui anak buahnya yang diutus membuat Daud marah, meraung, mengamuk, meledak. Ia segera membawa 400 orangnya bersenjata lengkap. Ia bersumpah akan membunuh Nabal dan semua laki-laki yang ada bersama dengan Nabal. Harga dirinya terluka. Dan Daud di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-26. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail mengingatkan status identitas Daud. Ia adalah hamba Tuhan. Ia adalah orangnya Tuhan. Ia mungkin sedang dalam masa pengujian Tuhan. Jikalau karena harga diri yang tersinggung, Daud melakukan pembantaian besar-besaran, itu akan menjadi kesalahannya hutang darah. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 30 dan 31. Abigail melanjutkan kata-katanya. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepada tuanku, kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tidak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuhan bertindak sendiri mencari keadilan.
Dan Daud menerima kata-kata Abigail. Dia kembali. Sebagai bandingan kita menemukan di dalam 2 Samuel 16. Diri dan di seberang sana mungkin terletak di antara 2 jurang, Daud dan pengikutnya di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan Simei, keturunan dari Raja Saul, menghina Daud, merasa bahwa Daud layak menumpahkan darah, menyebabkan Saul dan anak-anaknya menderita. Di depan anak buahnya sendiri, Simei menghina Daud, berteriak-teriak terus. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 14. Dan ketika salah seorang panglima Daud, Abisai, adik Yoab, hendak membunuh Simei, Daud melarang. Jikalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, mungkin Tuhan juga yang memerintahkan Simei untuk mengutuki aku. Biarkan saja dia. Daud ternyata tidak tersinggung harga dirinya. Daud ternyata menyerahkan hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan, pengaturan Tuhan. Daud mempercayakan dirinya, hidupnya, harga dirinya, masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Pendewasaan, pemangkasan dewasa, mendewasakan, pemangkasan dewasa, mengatur ulang nilai-nilai yang kita anggap penting. Daud pernah hampir jatuh karena menempatkan harga dirinya menjadi begitu penting. Tetapi dia belajar untuk menempatkan Tuhan lebih penting daripada harga dirinya. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah masih ada nilai-nilai baik yang ternyata kita hargai, kita andalkan, kita tempatkan lebih daripada Tuhan? Saya mungkin, kalau saya jujur, saya adalah orang yang tidak mengandalkan orang lain. Saya juga tidak mengandalkan harta. Tetapi saya orang yang mengandalkan diri saya sendiri. Dan itu dipangkas oleh Tuhan. Oleh karena untuk bisa lulus menjadi sarjana teologi, saya mengalami kesulitan. Mari kita menemukan apa yang sudah kita hargai. Dan ternyata itu nilai sekunder yang kita tempatkan sebagai primer. Sementara yang primer utama Tuhan justru kita turunkan. Apakah kita sedang mengalami pemangkasan dewasa? Jangan salah, Tuhan tidak keberatan dengan hal-hal baik yang ada di sekeliling kita, yang mungkin dalam tanda petik kita miliki. Tetapi semua itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, bukan milik kita mutlak. Karena kita ini hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberikan penglihatan melalui Roh-Nya yang kudus. Amin.